Selamat datang di Vivector Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi bagi para peserta didik vokasi. Pada episode kali ini akan hadir fruit carving dari LKP IDEA Indonesia, kendaraan industri tanpa awak dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Botani, atau robot pembantu tani dari SMKN 2 Cimahi, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Brokoli di Vivector Indonesia. Dan seperti biasanya saya akan menemani kalian semua untuk menyaksikan karya dan kompetensi dari teman-teman vokasi di seluruh Indonesia yang keren-keren. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh teman-teman komentator yang juga kompeten di bidangnya. Ada Baby Romeo, ada Rahmat Ababil, ada Arafah, kemudian Mbak Lala Timothy, dan dari Kemdikbud kali ini kita punya Dr. Henry Tambunan selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Vokasi. Boleh tepuk tangan untuk para komentator kita? Seperti apa penampilan aksi karya kompetensi teman-teman vokasi di episode kali ini? Semakin penasaran? Tonton terus Vivector Indonesia. Kembali di Vivector Indonesia. Pasti pada penasaran dengan penampilan berikutnya. Seperti apa aksinya? Mari kita sambut penampilan berikutnya. Saya yakin yang ada di sini juga senang makan buah ya. Dan untuk menikmati buah itu ada cara tertentu supaya ada sensasi lain, yaitu dengan carving atau dibuat buah itu diukir sedemikian rupa seperti karyanya yang ada di belakang saya ini. Ya, dan mereka akan tampil di sini. LKP IDEA Indonesia Lampung. Kami dari LKP IDEA Indonesia Metro Lampung. Di sini kami menunjukkan hasil karya kami, yaitu fruit carving. Fruit carving sendiri merupakan seni rupa untuk desain. Biasanya kita yang bekerja di hospitality industry untuk dekorasi di restoran untuk acara-acara tertentu. Wah, sudah jadi. Boleh tepuk tangannya dong. Ini berapa lama nih persiapannya membuat buah di carving seperti ini? Saya dulu hampir belajar sekitar 1 bulan lebih. Tiap hari makan semangka dong. Tiap hari makan semangka? Jangan-jangan gak suka buah lagi. Buah duren bisa gak? Saya mau carving tapi buah duren. Aduh, kenapa yang susah sih, Pak? Siapa tahu bisa, kan saya sukanya buah duren. Nah kalau udah salah gimana? Ganti Iya itu buahnya? kalau garisnya, Ganti. oh ganti. Rugi Repot. juga ya. Hah? Iya, jadi Nggak gak rugi kan, nggak dikasih dibuang. tetap dimakan. Tetap dimakan. Tapi kalau salah terus banyak semangkanya. Kan masih bisa ditaruh di kulkas. Iya. Hari makan semangka. Itu gambarnya di pattern dulu atau langsung? Kalau ini enggak, dia dibuat pola dulu. Yang sketch yang tempel langsung itu kayak karakter wajah atau hewan. Itu Mas juga dapat ilmunya, diajarin. Diajarin juga. Jadi basic gitu ya. Itu susah Pak. Oh susah. Karena kalau dia nggak simetris sama gambarnya, bentuk di gambar sama bentuk di pola buahnya itu bakal beda. Mau dimakan ini gimana makannya ini? Ini biarkan jadi hiasan aja sih cantik. kayaknya. Tapi kan kalau hiasan lama busuk itu. Iya, Iya nanti kalau udah selesai. sayang kalau
Dimakan tuh sayang, Bang. Iya, sorry cantik. Ini. Iya, kalau cantik mah pacarin aja, Met. Ya Allah. Saya melihat sini sih bagus, cuman memang waktunya itu harus dipercepat lagi. Nah ini mungkin ya LKP-nya harus bisa membatasi misalnya ini hanya 10 menit, harus jadi gitu. Nah itulah yang harus dikembangkan di lembaga kursus tersebut. Yang berikutnya, karya dan kompetensi dari teman-teman vokasi di Indonesia yang tidak kalah mengagumkan dari yang satu ini. Tetap di V-Factor Indonesia. Masih di V-Factor Indonesia. Seperti apa karya atau kompetensi yang akan ditampilkan dan siapakah mereka? Kita simak bersama. Ini dia. Pengangkutan barang itu biasanya pakai troli dan didorong sama manusia. Nah, kalau menurut kami itu pekerjaan yang termasuk yang tidak manusiawi karena manusia itu diforsir tenaganya ya. Kita hadirkan teknologi ini biar para operator pekerja ini itu bisa terbantu. Politeknik Elektronika Surabaya. Karyanya apa ini namanya? Kendaraan industri tanpa awak ya? Atau nama lainnya AGV, Automated Guided Vehicle. Bisa membawa beban berapa nih? Ini spesifikasinya bisa sampai 500 kg. 500 kg? Iya. Cara bekerjanya gimana sih sebetulnya? Jadi kita hanya perlu menyiapkan line di tempat industri, lalu dia akan ngikutin line-nya secara otomatis, dan untuk operatornya cukup di start aja dan memprogram untuk jalurnya mau berhenti di mana aja, ngambil. Oh ini jalurnya ya? Iya. Berarti. Warna merah itu. Dia membacanya pakai apa ya Mas? Di bawahnya ini ada sensor. Ya. Dan tenaganya si robotnya ini? Dia pakai baterai, pakai aki. Ini berarti tetap harus diikat ya barangnya ya? Seandainya memang kita gunain 500 kilo bener gitu ya? Untuk towingnya itu ada besinya sendiri. Itu towing. jadi untuk keranjang khususnya itu bisa di towing seperti itu. Nah ini jangkauannya bisa bebas. Nggak bisa ya? Kalau ini ditarik nih apa yang garis-garis ini sampai ke Lok Sumawe misalnya, dia nyampe ke sana. Iya. Jadi ini kan peruntukannya bisa juga di industri seperti yang sekarang diaplikasikan. Udah ada sensor depannya ya? Iya. Oh iya. Agak jauhan mungkin ya? Jadi dia itu nunggu sampai halangannya ini pergi baru mau jalan lagi. Bye-bye. Keren banget. Gitu. Kemarin itu kita ada event nasional namanya PKM dan Timnas. Kita bergabung, terus kita desain, rancang. Dan alhamdulillah untuk di kompetisi kemarin kita bisa dapat medali juga. Medali apa? Iya. Iya, medali. Kan kayak ada tombol-tombol gitu dan ada layar kayak HP gitu. Itu alat apa itu? Jadi sebenarnya kita itu udah mau nyiapin 14 model ya. 14 model? Ya. Jadi ada yang bisa ngikutin pita magnetik, bisa ngikutin garis. Untuk yang ini tuh nanti barang ditaruh di atasnya sini, ada operator yang remote gitu dari laptop. Untuk kameranya di sini itu untuk menampilkan apa yang di depan robotnya itu. Oh, jadi bisa ngelihat yang ada di depan dari jauh. Kalau ada orang atau apa itu bisa kelihatan, jadi nggak nabrak gitu ya? Iya. Iya. Ini ada speakernya nggak? Jadi kalau misalnya dia lewat, misi bang gitu. Ada. Ada Di sebelah speakernya? sini. Iya. Oh iya? Di belakang. Ada. Iya. Ini udah dipatenin belum kalau kayak gini? Untuk pengaplikasiannya sebenarnya kan sudah di beberapa perusahaan. Di antaranya itu ada di PT JAI, Jatim Autocom Indonesia. Itu perusahaan yang memproduksi wiring harness otomotif seperti kabel-kabel mobil. Dan itu dia mengangkutnya bisa sampai 500 kilo lebih. Dan juga ada produk serupa seperti ini yang jauh lebih besar, itu diaplikasikan di PT Inserasena, yaitu perusahaan yang memproduksi sepeda poligon. Itu semua yang kalian buat? Iya. Keren. Tapi intinya begini, sebaiknya harus bermanfaat ke depannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar prototipe ya.
Jadi harus bisa nanti dihilirisasi, ya kemudian dikomersialkan, itu yang lebih baik. Dan mungkin akan berguna bagi masyarakat, khususnya seperti tadi di pabrik-pabrik ya. Oke, keren banget, tepuk tangan sekali lagi untuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Terima kasih. Juri berharap kepada kami kalau kami bisa menampilkan inovasi-inovasi lain dari PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, supaya bisa memotivasi seluruh anak bangsa biar kita bisa memanfaatkan teknologi secara benar dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Kita akan lihat lagi karya dan kompetensi berikutnya tetap di V-Factor Indonesia. Kembali di V-Factor Indonesia. Pasti pada penasaran dengan penampilan berikutnya. Seperti apa aksinya? Mari kita sambut penampilan berikutnya. Perkenalkan, saya Pixel Muhammad Januar Rizky. Saya dari SMK Negeri 2 Cimahi, jurusan Mekatronika. Dan kami akan membawakan sebuah alat, yaitu botani. Mohon dukung kita karena sebentar lagi kita akan ikut perform di acara V-Factor Indonesia. Mudah-mudahan bisa ikut berkontribusi dalam perkembangan vokasi Indonesia. Kita sambut mereka dari SMKN 2 Cimahi. Robot botani ini pernah dilombakan di ajang inovasi LIPI secara nasional. Itu alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dari Perhimpunan Biologi Indonesia. Nah dari situ kita dipercaya untuk mewakili Indonesia ke ajang International Exhibition for Young Inventor di Nagoya, Jepang. Nah, alhamdulillah waktu di Nagoya itu kita mendapatkan bronze medal. Awalnya itu dikembangkan oleh ini siswa-siswa kami yang sudah alumni sekarang sebetulnya. Oh, kalau yang dua ini? Ini yang melanjutkan untuk mengembangkan botani. Ada di sini ya, salah satu di antara yang tadi disebutkan. Ada, di sini ada Firman yang alhamdulillah bisa hadir. Mungkin boleh gabungnya gitu ya? Boleh, Oke. diajak aja. Firman mungkin bisa ikut Firman. dengan kita. Nah ini Firman Biansah. Ini berarti angkatan awal yang mengembangkan robot ini, 2014 Firman? Dari 2016 itu melanjutkan oleh Firman, 2017 itu yang dilombakan waktu di Jepang. Sebetulnya alat ini terus dikembangkan, ini akan jadi apa sih? Lebih ke untuk pertanian, farming atau gimana? Dia bisa merekayasa suhu dan kelembaban di dalam ruangan ini agar tanaman ini bisa tumbuh lebih baik lagi gitu. Misalkan di dalam ruangan ini suhunya itu terlalu panas, maka botani ini akan melakukan pengembunan dan mendinginkan suhu di dalam ruangan ini. Itu yang gerak adalah jendelanya, supaya dia udara panas yang ada di dalam botani ini dia dikeluarkan gitu, dikeluarkan lalu sistem pengembunan yang tadi, jadi suhunya lebih dingin. Itu semua perintahnya dilakukan melalui Telegram? Iya, dari Telegram. Wow. Oh ini dingin. Iya itu dingin. Ini dari air biasa sebetulnya, bukan es. Air biasa yang kita rekayasa proses sehingga temperaturnya lebih sejuk. Ini jadi pengaturannya Start. Start dulu belum? Air. Jangan terbentur. Ini pompa on. Oh, pompa on. Ini udah mulai kan? Nah sekarang coba. Matahari, Met. Ada ke matahari? Ada matahari, emang ini Ramayana. Nah, gimana nih Arafah sama Rahmat sudah menyaksikan dari jarak dekat ya? Cerita dong, cerita. Ya, jadi praktis banget sih Bang, tadi pas make itu dia langsung gampang. Nggak ada ini ya, apa namanya? Nggak ada delay? Nggak ada delay, benar nggak ada delay. Pas diklik langsung set gitu, langsung mau disuruh gitu. Nggak kayak anak pengangguran yang rebahan mulu kan susah disuruh. Kalau ini kan tinggal gini, langsung mau gitu, diperintah sekali langsung gitu. Maintenance-nya susah nggak? Kenapa? Maintenance-nya. Maintenance-nya sebetulnya ini mudah. Yang penting jangan sampai si airnya itu kurang atau habis. Ini Itu yang masih kan harus manual. aplikasinya kan tadi ada itunya tuh yang kata bisa ngendaliin. Nah kalau yang ngendaliin 5 orang gitu bisa gak di 5 HP gitu? Apa cuma 1 HP? Jadi ini bisa pakai beberapa device, tapi ini di password. Oh, di password. Iya. Biar tetangga nggak iseng ya. Iya, nggak iseng. On off gitu. Nanti iseng-iseng Jadi bisa admin lah ya. Iya. Bener, sengaja dikasih password udah tahu kalau petaninya bertetangga sama lu. Bukan yang kasih tahu. Iya. Mas Baby ini keren banget ya, bisa petani sambil
akhirnya bisa banyak waktu luang untuk menciptakan lagu. Kebayang kan lo? Petani punya banyak waktu. Jadi bisa nyambi ya? Nyambi. Jadi nggak Gue bunga, bisa juga nyambi jadi petani dong ya sekarang karena Bisa, dengan adanya bisa, alat ini, bisa. iya kan? Bisa benar. jadi nggak bunga terakhir karena dia selalu tumbuh. Iya benar. Iya benar. Dalam harapan sama servisnya kali ya Pak ya. Itu harus juga punya gitu loh. Karena kan ini sifatnya kan pemakaiannya terus menerus kan. Pasti kalau ada maintenance atau gimana pasti rusak, kita juga pengen mudah gitu untuk ngurusnya, itu juga dipikirin tuh. Biasanya kan kadang-kadang kita nyiptain terus begitu rusak bingung gitu. Jadi kalau ini after sales-nya ada gitu. Iya, apalagi udah ke supply ke daerah-daerah gitu kan. Pak Ses, ini menarik, sudah dikembangkan dari sejak 2016, sekarang sudah 2020 mendapat penghargaan. Pak Ses bagaimana melihatnya? Ya, kalau menurut saya sih memang ini sangat, bahasa kami itu dikatakan keren. Ini mertuanya Pak Baby ini keren ya Pak namanya. Keren. Bagus, inovatif, dan kreatif. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ini sangat dibutuhkan petani ya, terutama dalam mengatur kelembapan itu ya. Jadi oleh karena itu jangan berhenti berkarya ya, teruskan karyanya, kembangkan ini, kalau bisa nanti bisa dijual secara komersial di di masyarakat. Ya, keren. Bagus. Oke, boleh tepuk tangan lagi untuk Botani dari SMKN 2 Cimahi. Ini adalah salah satu wujud kami dalam kontribusi terhadap perkembangan vokasi Indonesia. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami, sudah menyaksikan perform kami. Jangan lupa dukung kami dari SMK Negeri 2 Cimahi Botani. Terima kasih. Saya Edi Brokoli, saatnya untuk pamit dan kita ketemu lagi di episode berikutnya, di mana hanya di V-Factor Indonesia. Collab sama desainer, ya terus bikin brand sendiri sih, brand gitu. Parah. Coba. Bisa collab kan dia boleh gimana? Gitu. Terima kasih telah menyaksikan V-Factor Indonesia. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan unjuk karya dan kompetensi yang luar biasa lainnya.